Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin, NIM 22401093, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester metodologi studi Islam. Langsung saja ke materi pertama, ruang lingkup studi Islam. Pengertian dari studi Islam sendiri secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Secara terminologis, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik dari ajaran Islam, yang pertama, bidang agama. Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkupi manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya, maka tidak mudah mendefinisikan agama, termasuk mengelompokkan seseorang apakah ia terlibat dalam suatu agama atau tidak. Yang kedua, bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Yang ketiga, bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tapi juga selektif. Yang kelima, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Yang keenam, bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Yang ketujuh, bidang ekonomi. Islam ingin mewujudkan masyarakat yang di dalamnya terimplementasikan nilai keadilan sosial dan ekonomi. Yang kedelapan, bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan diri, lahir dan batin. Materi selanjutnya yaitu metode memahami sumber ajaran Islam. Yang pertama, metode ilmu tafsir. Dalam kaitan ini, studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, metode ilmu hadis. Metodologi ilmu hadis. Para peneliti hadis dalam melakukan penelitian berbekal metodologi yang baku dan ketat. Mereka menggolongkan hadis ke dalam 4 golongan utama, yaitu sahih atau asli, hasan atau baik, dhaif atau lemah, dan ma'udhu atau palsu. Apabila kita akan meneliti kesahihan sebuah hadis tersebut satu persatu, mulai dari sanadnya, matanya, dan rawinya. Yang ketiga, ilmu fikih. Piranti keilmuan yang paling sesuai sebagai acuan sistem metodologi epistemologis ilmu fikih dalam filsafat hukum Islam adalah usul fikih. Hal tersebut dikarenakan usul fikih tidak hanya membahas kaidah-kaidah hukum teknis operasional dalam bentuk qawaid
al-usuliyah dan qawaid al-fiqhiyah saja, tetapi juga membahas persoalan-persoalan mendasar tentang konsep dan hakikat hukum Islam, sumber-sumber pembentukan dan cara perolehannya, serta tingkat validitasnya. Yang keempat, usul fikih. Setelah kita mengetahui pengertian fikih, akan timbul pernyataan dari mana datangnya fikih itu, apa sumber atau dalilnya, bagaimana cara mengistimbat hukum sehingga menghasilkan hukum wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Itu semua dibahas dalam ilmu usul fikih. Yang kelima, metodologi ilmu akhlak tasawuf. Tasawuf sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana orang Islam dapat sedekat dengan Allah agar memperoleh hubungan langsung disadari dengan Tuhan dan mempunyai hubungan dengan filsafat, ilmu kalam, dan ilmu jiwa agama. Untuk selanjutnya yaitu materi ke-9, pendekatan studi Islam. Kata pendekatan pada umumnya secara bahasa dinamakan dengan madkhal dalam istilah bahasa Arab dan abrah dalam bahasa Inggris, yang berarti suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan dalam aplikasinya lebih mendekati disiplin ilmu karena tujuan utama pendekatan ini untuk mengetahui sebuah kajian dan langkah-langkah metodologis yang dipakai dalam pengajian atau penelitian itu sendiri. Pendekatan doktrinal dan teologis dalam studi Islam. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk, forma, atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk, forma, atau simbol-simbol keagamaan tersebut yang mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai salah. Pendekatan antropologis dalam studi Islam. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, bahwa cara-cara yang digunakan pula untuk memahami antropologi dalam kaitan ini lebih mengutamakan pengamatan langsung, bahkan sifatnya partisipatif. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Sosiologis sebagai ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang mengiasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu serta pada kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam tiap persekutuan hidup manusia. Selanjutnya materi ke-10, pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya. Yang pertama, pendekatan historis. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab syajarah yang artinya pohon. Istilah berkaitan dengan kenyataan bahwa sejarah menyangkut tentang syajarot al-nasab, pohon genealogis yang dalam masa disebut sejarah keluarga. Penerapan pendekatan historis dapat dilakukan pada studi sumber Islam atau studi Al-Quran maupun Sunnah. Misalnya, fenomena orang mabuk sholat. Buku yang paling awal ditulis oleh kaum muslimin adalah kitab Allah,
keraguan yang lebih besar terjadi tatkala akan dilakukan penulisan hadis-hadis Rasulullah. Seseorang yang ingin memahami Al-Quran secara benar, misalnya yang bersangkutan harus mempelajari turunnya Al-Quran atau kejadian-kejadian yang mengiringi turunnya Al-Quran, yang selanjutnya disebut sebagai ilmu asbab al-nuzul. Yang kedua, pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta pada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dengan menggunakan pendekatan filosofis, seseorang akan dapat memberi makna terhadap sesuatu yang dijumpainya, dan dapat pula menangkap hikmah dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Ada 3 jenis atau model yang termasuk pendekatan filsafat modern yang digunakan dalam kajian Islam, yaitu pendekatan hermeneutika, pendekatan teologis filosofis, dan pendekatan tafsir falsafi. Yang ketiga, pendekatan psikologis. Ilmu psikologi agama terdiri dari 2 kata, yaitu psikologi dan agama. Kata psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara etimologis kata psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa. Contoh pendekatan psikologis: metode pendekatan struktural, metode pendekatan fungsional, dan metode pendekatan psikoanalisis. Yang keempat, pendekatan kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Kesemuanya itu selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan atau blueprint oleh seorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, kebudayaan tampil sebagai peranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Selanjutnya, materi ke-11, Islam dan gagasan universal. Islam adalah agama yang universal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek ajaran Islam, seperti akidah, yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir. Ajaran akidah Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan derajat yang sama. Syariah, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Syariah Islam mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, persaudaraan, dan persatuan. Akhlak, yaitu adab atau perilaku yang baik yang didasarkan pada ajaran Islam. Akhlak Islam mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan saling menghormati. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang pentingnya toleransi dan dialog antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah beberapa contoh gagasan universal. Yang pertama, keadilan, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau gender. Selanjutnya, kesetaraan, yaitu hak dan kewajiban yang sama bagi semua orang
tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau gender. Memandang perbedaan suku, persaudaraan, yaitu hubungan yang erat dan harmonis antar umat manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau gender. Selanjutnya persatuan, yaitu upaya untuk menyatukan umat manusia dalam satu persaudaraan. Toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau agama. Dialog, upaya untuk saling memahami dan membangun hubungan yang baik antar umat. Selanjutnya, gagasan-gagasan universal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi umat manusia untuk membangun dunia yang lebih adil, sejahtera, dan damai. 12 yaitu dinamika Islam kontemporer. Pertama, postmodernisme merupakan istilah bagi suatu fase khusus yang menggantikan modernisme. Berakar pada akhir kemajuan Barat yang berada pada dominasi peradaban global abad ini. Seperti halnya globalisasi, postmodernisme juga tidak mempunyai kesepakatan makna dalam definisi. Postmodernisme dalam perspektif Islam di kalangan dunia Islam, modernisme difungsikan sebagai alat kritik terhadap modernitas yang dilatar belakangi oleh pengalaman kolonialisme yang terjadi di sebagian besar dunia Islam. Samping itu, hubungan antara Islam dengan postmodernisme juga tidak bisa dilepaskan dari gejala lahirnya ambiguitas, baik sebagai implikasi modernitas sendiri dan tentunya sebagai gejala yang mempengaruhi bagi pendefinisian postmodernisme.